Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat, Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM, selaku Kepala Program Studi Manajemen. Yang terhormat, Bapak Hangayomi Aji AM Depar, SEMM, selaku dosen pembimbing. Yang terhormat, Bapak Dadan Wahyu Hidayat AMD, selaku pembimbing lapangan. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang saya banggakan. Saya Leni Anggraeni dengan NPM 412242311037, mahasiswi program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kegiatan magang pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, bagian perencanaan dan keuangan sebagai staf perencanaan Sekretariat Daerah, yang berlokasi di Komplek Pemda, Jalan Raya Soreang, nomor kilometer 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dengan laporan magang yang berjudul Analisis Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKSKPD pada bagian perencanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada periode magang bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan Januari tahun 2025. Paparan ini akan saya sampaikan dalam beberapa bagian, di mana saya akan menyampaikan latar belakang, profil singkat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, aktivitas magang, analisis dan pembahasan, serta refleksi diri selama menjalankan kegiatan magang untuk menjadi pembelajaran kita ke depannya. Penulisan latar belakang penyusunan laporan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal sebagai UU Otonomi Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung ini memiliki lembaga sekretariat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan sekretariat daerah di tingkat pemerintah daerah. Dalam hal ini, Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang berkembang di Indonesia menghadapi kebutuhan untuk memastikan bahwa proses perencanaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip good governance. Maka dari itu, pada Setda Kabupaten Bandung, terdapat bagian perencanaan yang memegang peran strategis dalam memastikan anggaran yang disusun dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab tantangan dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, berdasarkan judul yang diambil, penulisan laporan ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyusunan rencana anggaran pada bagian perencanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Harapan tersebut sejalan dengan adanya kendala dalam proses penyusunan anggaran di Setda Kabupaten Bandung, seperti kurangnya koordinasi antar unit kerja, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan pemanfaatan teknologi sistem informasi pemerintah daerah yang belum optimal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, di mana kantor Setda Kabupaten Bandung beralamatkan di Komplek Pemda Jalan Raya Soreang, nomor kilometer 17, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan nomor kode pos 40922. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung adalah perangkat daerah pemerintahan Kabupaten Bandung yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian secara konkret dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi. Maka Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Selanjutnya, pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 114 Tahun 2023, Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok
yaitu membantu bupati untuk mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, serta untuk menyusun kebijakan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, tugas pembangunan, administrasi, dan pendayagunaan aparatur, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ini di dalamnya dibantu oleh berbagai macam bagian, yaitu ada bagian administrasi pemerintahan, bagian kerjasama, administrasi perekonomian, administrasi pembangunan, bagian layanan pengadaan barang dan jasa, bagian administrasi kesejahteraan rakyat, bagian sumber daya alam, perencanaan dan keuangan, organisasi, hukum, serta bagian humas dan protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Setiap instansi, setiap organisasi tentunya memiliki visi dan misi untuk membantu mewujudkan tujuan dari organisasi itu sendiri. Begitupun dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Tentunya, Setda Kabupaten Bandung ini memiliki visi dan misi untuk membantu mewujudkan harapan dan juga tujuan dari Kabupaten Bandung. Dapat kita lihat di sini visi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung terdapat 4. Yang pertama adalah maju. Maju di sini diartikan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mampu untuk bertumpu pada potensi wilayah dan tata kelola pemerintahan yang inklusif. Visi yang kedua adalah agamis. Setda Kabupaten Bandung memiliki visi yang agamis untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang beriman dan bertakwa, serta menekankan pada nilai dan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat. Visi yang ketiga adalah sejahtera, di mana Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ini bermakna kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Bandung yang inklusif. Visi yang terakhir di sini adalah berkelanjutan, di mana Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, terkhusus dalam sumber daya alam agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam yang ada pada Kabupaten Bandung. Selain dari visi, Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ini memiliki misi, di mana misi tersebut dibedakan menjadi 5. Misi yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas. Yang kedua, misi dari Setda Kabupaten Bandung adalah transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal. Visi yang ketiga adalah transformasi tata kelola. Yang keempat, mewujudkan Kabupaten Bandung yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kemudian misi yang terakhir adalah meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter. Pada saat menjalani kegiatan magang di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, saya ditempatkan pada bagian perencanaan dan keuangan sebagai staf perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Maka dari itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagian perencanaan di Setda Kabupaten Bandung. Bagian perencanaan di Setda ini memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan perkembangan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Bagian perencanaan dan keuangan ini dibentuk seiring dengan perkembangan struktur pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Sejak awal berdirinya Kabupaten Bandung pada tahun 1641, pengelolaan keuangan telah menjadi salah satu fokus utama untuk membangun pemerintahan daerah. Pada bagian perencanaan keuangan ini terdapat visi dan misi yang berbeda dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, di mana visi dari perencanaan dan keuangan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan sarana sekretariat daerah yang tertib dan akuntabel. Visi ini harus mencerminkan komitmen untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa semua kegiatan administrasi keuangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel yang sangat tinggi. Dalam rangka mencapai visi tersebut, bagian perencanaan dan keuangan ini memiliki misi yang berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan,
serta penatausahaan keuangan dan pengelolaan sarana-prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Baik, di sini dapat kita lihat gambar struktur organisasi yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, di mana Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung ini dibedakan menjadi 3 kelompok besar. 3 kelompok besar ini disebut dengan asisten 1, asisten 2, dan asisten 3. Di mana asisten 1 ini adalah asisten tata praja yang di dalamnya terdapat sub-sub bagian seperti bagian hukum, pemerintahan, otonomi daerah, dan lain sebagainya. Kemudian asisten 2, di mana asisten 2 ini adalah asisten ekonomi dan pembangunan yang di dalamnya menaungi seperti bagian perekonomian, bagian pembangunan, dan bagian sosial. Kemudian asisten yang terakhir adalah asisten 3, yaitu asisten administrasi, di mana asisten ini menaungi sub-sub bagian lain yaitu bagian umum, bagian tata usaha, dan bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Pada kegiatan magang ini, saya berada di bawah naungan asisten 3, yaitu asisten administrasi, di mana bagian ini adalah bagian tata usaha yang di dalamnya adalah subbagian keuangan dan perencanaan. Sesuai dengan judul yang saya ambil terkait dengan prosedur penyusunan rencana kerja. Subbagian perencanaan ini tidak hanya berfungsi untuk menyusun RKA SKPD saja, tetapi juga berfungsi untuk mengelola penyusunan rencana kerja, termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai aktivitas magang yang saya jalani selama menjadi bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Kegiatan magang ini berlangsung selama 3 bulan masa kerja dimulai dari 15 Oktober 2024 sampai dengan 15 Januari 2025 dengan jam kerja magang yang disesuaikan dengan jam kerja karyawan, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 7.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada pelaksanaan magang ini, peserta magang tidak diberikan aturan khusus dalam berpakaian atau menggunakan atribut, tetapi diberikan statement untuk menggunakan pakaian yang rapih dan sopan. Setda memberikan arahan kepada setiap peserta magang untuk menyesuaikan dengan pakaian yang digunakan oleh karyawan. Maka dari itu, khusus pada hari Kamis, praktikan magang mengikuti untuk menggunakan pakaian batik dan pada hari Jumat menggunakan baju muslim atau baju bebas dan sopan. Aktivitas magang ini dibedakan menjadi 2, yaitu aktivitas rutin dan aktivitas non-rutin. Aktivitas rutin di sini merupakan aktivitas yang memang dilakukan secara terus-menerus dan menjadi tugas pokok dari subbagian perencanaan. Di mana pada aktivitas rutin ini praktikan melakukan penyusunan dokumen, rencana kerja anggaran atau RKA. Penyusunan dokumen RKA ini merupakan suatu aktivitas yang penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah aktivitas rutin yang kedua, di mana aktivitas ini melakukan pencatatan disposisi surat, baik surat masuk ataupun surat keluar dari subbagian perencanaan. Surat-surat ini umumnya adalah surat-surat yang berkaitan dengan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Aktivitas rutin yang terakhir adalah penelitian dokumen rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah atau dokumen RKA SKPD, di mana penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran demi tercapainya tata kelola yang baik dalam organisasi. Penelitian ini biasanya dilakukan setelah dokumen RKA SKPD terselesaikan secara menyeluruh dan umumnya dilakukan melalui pendekatan kualitatif seperti wawancara, survei, dan observasi terkait dokumen anggaran pada dinas-dinas yang berkaitan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, seperti Dinas Sumber Daya Manusia, Badan Aset atau BKAD, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada aktivitas non-rutin. Aktivitas non-rutin ini adalah pekerjaan yang tidak dilakukan secara berulang-ulang atau bukan kegiatan inti dari subbagian perencanaan, yaitu ada pendampingan kegiatan rapat, di mana saya sebagai mahasiswa magang melakukan pendampingan kegiatan rapat yang bertujuan untuk memastikan kelancaran kegiatan rapat itu sendiri, seperti menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat kepada peserta rapat, menyiapkan konsumsi pada kegiatan rapat, serta menyiapkan dokumentasi rapat sebagai arsip kegiatan. Selanjutnya ada penomoran nota dinas. Penomoran nota dinas ini merupakan proses administratif yang bertujuan untuk memberikan identitas kepada setiap nota yang masuk dan keluar. Selanjutnya ada pengantaran dan penjemputan dokumen, seperti mengantarkan dokumen kepada anggota dewan atau kepada atasan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Yang terakhir adalah pengarsipan dokumen, di mana pengarsipan dokumen ini dilakukan apabila semua dokumen sudah melewati seluruh proses administrasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait analisis dan pembahasan prosedur penyusunan dokumen RKSKPD. Prosedur penyusunan dokumen RKSKPD ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama, penyusunan APBD. Tahapan APBD adalah tahapan yang pertama. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan RKSKPD harus mengacu pada kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas platform anggaran sementara atau PPAS. KUA PPAS inilah yang akan menetapkan batasan maksimal alokasi anggaran untuk setiap SKPD. Selain itu, pada tahapan pertama penyusunan RKSKPD ini harus melibatkan TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Bupati, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari itu, penyusunan APBD merupakan tahapan pertama yang perlu dilalui untuk membatasi anggaran pada alokasi dana. Tahapan kedua yaitu penyusunan dokumen RKSKPD. Pada tahapan ini, poin yang pertama adalah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan program dan anggaran tiap bagian. Identifikasi ini melibatkan penyusunan program kegiatan, di mana setiap bagian di Setda Kabupaten Bandung menentukan program apa saja yang harus menjadi prioritas dan selaras dengan visi dan misi daerah. Kemudian poin yang kedua adalah penyesuaian dengan standar biaya umum atau SBU. Penyesuaian ini dilakukan antara program kegiatan serta kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh tiap bagian dengan anggaran yang telah diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung kepada tiap bagian. Poin yang ketiga adalah penginputan data ke dalam aplikasi SIPD. SIPD ini merupakan sistem informasi pemerintahan daerah yang digunakan oleh semua bagian yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, di mana semua data anggaran dan juga data kegiatan dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah ini. Tahapan ketiga adalah verifikasi internal, di mana verifikasi internal ini dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama adalah pembahasan antar bagian untuk menyelaraskan prioritas anggaran. Pembahasan ini dilakukan oleh seluruh bagian dan subbagian terkait pembahasan program dan kegiatan yang diajukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran dan kegiatan yang diajukan sesuai dengan prioritas daerah. Poin yang kedua adalah revisi awal berdasarkan masukan. Revisi awal ini dilakukan setelah menjalankan kegiatan pembahasan dan verifikasi, di mana tim penyusun melakukan review untuk menganalisis adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dan juga anggaran yang tersedia. Tahapan 4 ini dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama adalah memastikan kesesuaian program kerja dengan kebijakan strategis daerah. Dan yang kedua adalah efisiensi anggaran dan pencapaian target kinerja. Selanjutnya adalah tahapan yang kelima, di mana finalisasi dan penyerahan. Pada tahapan ini, tim penyusun RKSKPD menyerahkan dokumen rencana kerja anggaran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyerahan ini merupakan finalisasi yang bertujuan untuk mengesahkan dokumen oleh TAPD.
dan akan menjadi bagian dari dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD. Tahapan selanjutnya yaitu pengesahan APBD. Tahapan ini merupakan pengesahan draft RKA-SKPD yang telah dibahas pada tingkat DPRD. Pada tahapan ini, penyusunan dokumen RKA-SKPD sudah dianggap selesai dan menjadi dokumen resmi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Selanjutnya di sini dapat kita lihat adalah kualitas sumber daya manusia tim penyusun dokumen RKA-SKPD. Kualitas sumber daya manusia merupakan prosedur yang tidak kalah penting dalam penyusunan dokumen. Hal ini perlu diperhatikan oleh sekretariat daerah agar mampu memilih dan menentukan anggota yang terlibat di dalam tim penyusunan dokumen RKA-SKPD. Kualitas sumber daya manusia tim penyusun dokumen RKA-SKPD ini dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah kemampuan fisik dan yang kedua adalah kemampuan non-fisik. Kemampuan fisik ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah memiliki kesehatan yang baik untuk bekerja secara optimal. Yang kedua adalah memiliki ketahanan fisik yang baik untuk periode kerja yang panjang. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan bergerak dengan cepat dan tepat. Kemudian dilihat dari sisi kemampuan non-fisik. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh yang pertama adalah memiliki kemampuan teknis terhadap regulasi dan sistem, yang kedua memiliki keterampilan analitis data yang baik, yang ketiga kemampuan komunikasi dan kerjasama yang efektif, yang keempat disiplin, berkomitmen, dan memiliki integritas yang tinggi. Pelaksanaan penyusunan dokumen, praktikan melihat bahwasanya anggota tim Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD sudah memenuhi kemampuan fisik dan kemampuan non-fisik, sehingga dapat menghasilkan dokumen rencana kerja anggaran yang sesuai dengan kriteria Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Meskipun Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah memiliki sumber daya manusia yang unggul dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD, tapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kualitas SDM penyusun RKA-SKPD yang masih memiliki kekurangan di dalamnya. Hambatan yang kedua adalah adanya keterlambatan pemberian informasi dan penginputan data dari berbagai unit kerja. Seperti ketika unit kerja menginginkan adanya pergeseran atau penghapusan data anggaran, mereka melakukan penginputan dengan tidak tepat waktu. Yang ketiga adanya kendala teknologi, seperti terjadinya kesalahan teknis, server down, koneksi yang lambat, dan kurangnya pemahaman akan penggunaan aplikasi. Hambatan yang keempat adalah adanya keterbatasan anggaran. Sementara, anggaran yang telah diberikan harus mampu menutupi semua program yang akan dijalankan. Hambatan yang terakhir adalah faktor waktu. Faktanya, waktu penyusunan dokumen RKA-SKPD ini adalah fleksibel. Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, kami selaku tim penyusun dokumen mencari solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan atau untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi. Seperti tim penyusun RKA-SKPD mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari tenaga ahli yang berpengalaman, melakukan koordinasi antar tim penyusun dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA, membuat jadwal kerja koordinasi dengan tiap bagian kerja dan penggunaan SIPD dengan sebaik-baiknya untuk waktu yang lebih efisien, menyusun tingkat prioritas program dan memanfaatkan sumber dana secara efisien agar tidak ada program kerja yang tidak terbiayai. Melalui pelaksanaan magang yang telah dilakukan selama 3 bulan di bagian perencanaan dan keuangan, sebagai staf perencanaan, praktikan mendapatkan berbagai pengalaman dan wawasan baru yang berharga, sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan praktikan, baik secara soft skill maupun hard skill, di mana praktikan mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam dalam perencanaan anggaran daerah, khususnya dalam hal merencanakan alokasi anggaran secara efektif dan efisien.
Praktikan juga memiliki peningkatan kemampuan teknis terhadap teknologi, seperti penggunaan SIPD yang sebelumnya tidak praktikan ketahui, serta manajerial dalam penggunaan teknologi pada pemerintahan daerah. Praktikan juga mendapatkan kompetensi profesional terkait pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan daerah, terkhususnya pada Kabupaten Bandung. Praktikan juga mendapatkan peningkatan kompetensi personal atau soft skill, di mana praktikan mendapatkan peningkatan terkait keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Pada kegiatan magang ini, praktikan melakukan koordinasi dengan berbagai bagian dan unit kerja pada pemerintahan Kabupaten Bandung. Selain itu, praktikan juga dapat memahami bagaimana manajemen waktu dan juga tekanan, sehingga praktikan dapat belajar bagaimana mengendalikan fokus dan suasana dalam menyelesaikan pekerjaan meskipun dihadapkan dengan tekanan. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa prosedur penyusunan dokumen RKSKPD merupakan tugas dan tanggung jawab bagian perencanaan dan keuangan pada subbagian perencanaan, di mana penyusunan dokumen ini sangat penting untuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Dalam prosedur penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKSKPD, pada bagian perencanaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung telah berjalan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan regulasi lain terkait pengelolaan keuangan daerah. Namun, pada kenyataannya terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas proses penyusunan, sehingga diberikan rekomendasi pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah, penguatan koordinasi antar unit kerja, melakukan penjadwalan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses penyusunan dokumen demi tercapainya dokumen rencana kerja anggaran yang relevan. Harapan saya sebagai praktikan magang, semoga kegiatan magang ini dapat terus diadakan agar pengetahuan mahasiswa bisa diperluas, ilmu baru bisa didapatkan, bukan hanya dari bangku kuliah, tetapi juga dari terjun langsung ke lapangan bagaimana sistem pekerjaan dari suatu organisasi atau suatu instansi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan terkait laporan kegiatan magang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Terima kasih atas atensinya. Semoga insight yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.